Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para jamaah yang hadir, demikian pula para jamaah yang mengikuti dari rumah, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan bikum wa marhaba. Selamat datang semuanya pada kajian menjelang berbuka kali ini, di mana ini ya alhamdulillah kita sudah masuk hari ke-15 ya. Hari ke-15, yang mana hari bulan Ramadan semakin berkurang, sehingga hendaknya, idealnya, semestinya kita berusaha semakin tambah lagi dalam beramal saleh. Semoga Allah beri taufik dan kemudahan. Allahumma amin. Para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, pada kesempatan kali ini dalam kajian menjelang berbuka puasa bersama, insyaallah bersama-sama kita akan belajar seputar kalimat tauhid. Kalimat tauhid ya, secara khusus kita akan membahas secara singkat seputar makna, rukun dan syarat-syaratnya. Kita sering mendengar istilah kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu ikhlas sekalian, para jamaah sekalian, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini memiliki nama yang lain, disebut juga sebagai kalimat ikhlas ya, karena terkandung padanya keikhlasan, bahwa tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah semata ya, kemudian berbagai macam ibadah hanya ditujukan pada Allah, dan itulah hakikat dari ikhlas yang mengharap wajah Allah semata, ibadah hanya pada Allah semata, tidak pada selainnya. Dan kita tahu bahwa kalimat tauhid yang merupakan la ilaha illallah ini merupakan rukun Islam yang pertama. Ya, dua kalimat syahadah di antaranya adalah la ilaha illallah. Bahkan ini sangat penting ya bagi kita semuanya sebelum melakukan amalan-amalan atau sebelum melakukan rukun-rukun Islam yang lainnya. Bahkan sekiranya rukun Islam yang lainnya, entah itu salat, zakat, puasa, haji, tidak dibangun di atas tauhid, maka tidak ada faedahnya. Amalan-amalan itu ketika tidak dibangun di atas tauhid, tidak ada keikhlasan pada Allah, tidak ada ketulusan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada faedahnya. Ya, makanya ini adalah kalimat yang sangat penting sekali bagi kita semuanya untuk dipelajari. Sebagaimana kalimat la ilaha illallah merupakan cabang keimanan yang paling tinggi. Rasulullah SAW mengatakan ya, al-iman bid'un wa situna atau bid'un wa sab'una syu'bah fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Bahwa iman itu ada 60 atau 70 sekian cabang. Cabang yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Ya, adapun yang rendah, paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu itu adalah cabang dari keimanan. Ini menunjukkan hal yang sangat penting sekali bagi kita semuanya. Dan kalimat tauhid ini merupakan kewajiban pertama dan terakhir bagi seorang hamba ya. Kapan saja seorang tidak bisa lepas, bahkan tidak boleh lepas dari kalimat tauhid ini. Ketika orang tidak masuk Islam, maka dia mengucapkan kalimat tauhid. Dan ketika dia menutup usianya dengan kalimat tauhid, maka jaminannya adalah surga ya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk surga. Dan
kita tahu ya bahwasanya wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam, tentu saja dalam keadaan mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan menjaga kalimat la ilaha illallah. Tauhid merupakan ilmu dan amalan paling agung bagi hamba ya. Sesuatu yang paling agung bagi hamba yang harus dia jaga adalah tauhid pada Allah. Adapun sesuatu yang paling buruk yang harus dia jauhi adalah lawan dari tauhid. Apa itu? Syirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini harus benar-benar diperhatikan, harus benar-benar dijaga oleh kita semuanya. Sebagaimana kalimat tauhid merupakan al-urwatul wuthqa, atau tali atau buhul ikatan yang sangat kuat, yang sangat kokoh ya. Siapa yang beriman pada Allah ya dan menjauhi taghut, maka sungguhnya dia telah berpegang teguh dengan al-urwah al-wuthqa, yaitu tali ikatan yang sangat kokoh, yang sangat kuat ya. Beriman pada Allah dan menjauhi taghut, dan keimanan yang sungguhnya ketika dia mengesahkan Allah ya, dan jauh dari taghut berarti jauh dari segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga disebut oleh sebagian ulama sebagai kalimat taqwa ya, kalimat ketakwaan, kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat ketakwaan juga disebut sebagai kalimat thayyibah, kalimat yang baik ya. Sebagaimana disyariatkan ibadah wajib dan sunnah itu adalah untuk menyempurnakan tauhid ya. Sudah disampaikan tadi bahwa bangunan dasar dari ibadah-ibadah yang wajib maupun sunnah adalah tauhid ya, asas yang paling mendasar ya, yang paling mendasar adalah tauhid ini ya. Makanya seseorang yang belajar agama belum memahami hakikat tauhid ya, maka dia seakan-akan belum paham agama ini ya. Meskipun dia salat, dia zakat, dia puasa Ramadan ya, bisa atau rentan dia jatuh atau terjerumus ke dalam kesyirikan, ke dalam riya ya. Karena apa? Karena tidak mengetahui konsep tauhid ini ya. Kemudian siapa yang mengucapkannya dan mengamalkannya ya, dijanjikan masuk surga seperti apapun amalannya. Ini hal yang sangat penting sekali para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, di mana seseorang ketika dia mengucapkan kalimat ini ya, kemudian dia menjaga konsekuensinya hingga dia meninggal dunia, meskipun dia memiliki dosa-dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan baginya, maka Allah akan masukkan dirinya ke dalam surga ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, man syahida la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa yang bersaksi ya, bahwasanya tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah, tiada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Isa adalah hamba dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min, dan dia meyakini bahwasanya Isa adalah kalimat ya, yang Allah tiupkan kepada Maryam dan merupakan ruh dari Allah, wal jannata haqqun, dan siapa yang bersaksi bahwasanya surga adalah hak, wan nar haqqun, dan neraka juga hak, adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal, maka Allah akan masukkan ke dalam surga seperti apapun amalannya. Jadi orang ketika dia menyempurnakan atau menjaga dua kalimat syahadah, di antaranya adalah la ilaha illallah ini ya, kemudian dia melakukan kemaksiatan di bawah kesyirikan ya, maka dengan izin Allah tetap dijamin ya surga oleh Allah, kesudahannya adalah surga. Meskipun hal ini bukan berarti ya kita membolehkan atau menggampangkan atau meremehkan perbuatan dosa atau kemaksiatan, tidak ya, sama sekali tidak demikian. Hanya saja ini menunjukkan ya pentingnya berpegang teguh dengan tauhid ya, dalam beragama. Nah, ikhwas sekalian para jamaah azanillahu wa iyyakum yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, maka itu pembahasan seputar kalimat tauhid ini adalah pembahasan yang sangat-sangat penting sekali bagi kita semuanya. Makna kalimat tauhid. Apa arti kalimat tauhid itu? Dalam bahasa Arab ya, ulama biasa menyebutkan kalimat tauhid itu artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah, atau la ma'buda haqqun illallah.
tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, atau tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar ya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Ini keyakinan yang harus kita yakini dengan benar, bahwa tiada sesembahan yang hak, tiada sesembahan apapun ya yang berhak diibadahi, yang ditujuan padanya ibadah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, makanya kalimat la ilaha illallah ya, ini nanti mengandung dua rukun yang begitu besar. Apa rukunnya? Ya, dua rukun kalimat tauhid. Yang pertama adalah an-nafyu atau peniadaan pada kalimat la ilaha. Ya. Jadi kata la ilaha, apa artinya la ilaha? Tidak sesembahan, tiada Tuhan. Ini keyakinan siapa tidak Tuhan? Ateis ya. Makanya kalau Dr. Zakir Naik, dia ketika berdebat dengan seorang ateis dia senang ya, dia itu hanya punya separuh ini, tinggal menyempurnakan separuhnya maka sudah selesai, dia jadi seorang muslim. Dia masih keyakinan masih sampai ini ya la ilaha, tiada sesembahan, tiada Tuhan. Nah ini harus kita yakini ya, artinya kita meniadakan seluruh sesembahan selain Allah. Semua sembahan yang ada batil dan tidak berhak diibadahi sama sekali. La ilaha, tiada sesembahan sama sekali ya, yang hak, yang benar, yang berhak diibadahi. Entah itu mungkin ada orang yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, dan mereka semuanya tidak ridha dengan hal tersebut. Ada yang menyembah orang-orang saleh, dan orang-orang saleh itu kalau paham tentu tidak ridha. Ya, kalau orang diibadahi kemudian dia ridha, namanya apa? Taghut, ya, termasuk dari taghut. Ada orang yang diibadahi dan dia ridha dengan hal tersebut, meskipun dia tidak mengajak orang beribadah padanya. Atau ada orang yang mengajak orang lain beribadah kepadanya, meskipun dia tidak diibadahi, maka juga termasuk sebagai taghut. Atau mungkin ada yang beribadah kepada pohon, kepada sumur tua, kepada batu, kepada jin, kepada syaitan, kepada penunggu lembah, kepada penunggu mungkin candi-candi ini, candi itu, kepada matahari, kepada bulan, kepada tikus. Ya. Ada yang beribadah pada tikus tidak? Ya, ada katanya. Siapa? Ya. Pokoknya peribadatan apa saja yang diyakini bahwasanya itu adalah sesembahan dari selain Allah, maka kita yakini la ilaha, kita nafikan, tiada sama sekali. Nah ini an-nafyu artinya, ini rukun kalimat tauhid ini. Yang pertama adalah an-nafyu, peniadaan, tidak adakan semuanya itu ya. Adapun yang kedua adalah al-itsbat atau penetapan pada kalimat illallah ya. Jadi tadi tidak ada sesembahan sama sekali, dihilangkan semuanya. Setelah tidak ada semuanya, baru kita tetapkan ya, illallah, kecuali Allah semata. Kecuali Allah semata. Ini berarti penetapan ya. Nah, ini artinya kita menetapkan hanya Allah semata sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi, tiada selainnya ya. Ketika tadi kita meniadakan seluruh sesembahan selain Allah, apapun bentuknya, seperti apapun wujudnya, baik tampak atau tidak ya, yang kemudian itu kita tiadakan sama sekali, maka selanjutnya yang kita wujudkan, yang kita tetapkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada yang lainnya. Nah, ini kalimat la ilaha illallah, tiada sesembahan yang hak, tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, ini sangat-sangat mengena, sangat-sangat mantap ya. Jadi seperti seseorang atau kita ketika di kelas ini, kemudian seorang berkata tidak ada seorang pun di kelas ini kecuali Ali contohnya. Tidak ada seorang pun di kelas ini kecuali Muhammad contohnya. Ini berbeda ketika seorang mengatakan di kelas itu ada Ali, di kelas itu ada Muhammad. Kalau kita mengatakan di kelas itu ada Ali contohnya, maka ini tidak menutup kemungkinan ada
Muhammad, ada Abdullah, ya, ada Ahmad, ada Zain, ada siapa lagi ya? Ada Khalid. Ya. Khalid siapa, Mas? Khalid Muhsin ya. Dan yang lainnya. Tapi kalau kita mengatakan tiada seorang pun di kelas kecuali Ali ya, kecuali Pak Khalid ya, maka hanya dia saja. Nah, demikian pula berkaitan dengan masalah sesembahan selain Allah. Tiada sesembahan yang hak ya. Pokoknya tidak ada yang hak. Sesembahan itu kan banyak, tapi semuanya tidak hak ya. Semuanya itu sesembahan itu banyak. Ya, tapi semuanya tidak hak. Ya, yang hak hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang musyrikin dahulu, ikhwas sekalian, para jamaah azanillahu wa iyyakum, mereka mengetahui makna dari kalimat la ilaha illallah ini. Makanya ketika diajak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah pada Tuhan yang satu saja, responnya mereka bagaimana? Kan tidak suka. Ya, mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Ya. Apakah orang ini mau menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu, ya, ada Manat, ada Lata, ada Hubal, ada siapa lagi? Uzza, ya, dan sesembahan-sembahan yang lainnya. Ada yang namanya Nailah, ada namanya siapa lagi ya? Banyak sembahan-sembahan pada saat itu, ya. Itu berarti ditiadakan. Ya, apakah sesembahan-sembahan yang banyak itu semuanya hanya dijadikan satu saja, yang lain tidak dianggap, ya, kecuali hanya Allah saja? Inna hadzal syai'un ujab, sungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan, kata mereka. Ya, padahal mereka dahulu meyakini yang Maha menciptakan adalah Allah, yang memberi rezeki adalah Allah, yang mengatur segalanya adalah Allah. Ya, kurangnya mereka tidak mau ibadah, ya, ibadah itu tidak ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi orang musyrikin dahulu, Pak, paham mereka mana ini. Ketika diajak oleh Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mau. Makanya mereka lebih mengikuti agama siapa? Nenek moyang mereka. Ya. Kalau nenek moyang kita kan bukan sesembahan ya. Nenek moyang kita seorang pelaut. Ya. Makanya antum di sini di Syarqiyah di pinggir harus tahu mancing, antum. Ya. Harus tahu mancing. Siapa yang jago mancing? Sesekali dua kali bawa ikan ke sini ya, dibakar bareng-bareng. Nah, ini dua rukun kalimat tauhid. Ya, kalimat la ilaha illallah. Selanjutnya, jadi makna tadi sudah, kemudian rukun sudah, apa yang tersisa? Ya. Yang penting untuk kita pelajari, ya, kita perlahan-perlahan di sini adalah syarat, ya, 7 syarat kalimat tauhid. Jadi dalam mengucapkan kalimat ini itu ada syaratnya. Ulama mereka membaca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian disimpulkan ada 7. Ya. Dan kalimat ini tidak akan sah, ya, dan diterima, maksudnya tidak akan sah dan tidak akan diterima dari seorang hamba melainkan dengan dilengkapi 7 syarat sebagaimana berikut. Ya, ini penting. Jadi ketika antum mengucapkan, maka perhatikan poin-poin ini juga. Tidak sekedar mengucapkan. Makanya seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, digunakan untuk zikir terus, ya, maka belum tentu menjadikan dirinya selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama adalah mengilmuinya. Ya, akan menghilangkan kebodohan. Lawan dari ilmu adalah kebodohan. Apa maksud dari mengilmui kalimat ini? Artinya adalah mengilmui makna tersebut secara nafi dan itsbat. Sudah tadi ya, an-nafi tadi menafikan, itsbat berarti menetapkan. Jadi dia mengetahui makna kalimat ini, bahwa tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kalau dia sudah tahu, maka dia amalkan konsekuensinya. Ya. Jadi ini bukan hanya kalimatun tuqal, kalimat yang sekadar diucapkan saja, tapi kalimat yang harus diamalkan. Kita kan sudah paham ya, insyaallah tiada sembahan yang hak sama sekali, ya, kecuali hanya Allah. Tidak boleh antum beribadah kepada siapa saja, kepada apa namanya, sebagaimana sudah disampaikan tadi, kepada patung, pada berhala, pada apa saja tidak boleh. Ya, baik benda mati atau makhluk hidup tidak boleh. Atau mungkin roh-roh tertentu yang wallahu alam siapa mereka, itu pun tidak boleh. Ya, kemudian sesembahan itu hanya ditujukan pada Allah, antum amalkan itu.
Ya, ibadahnya ini ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apa saja ruku kita, sujud kita, termasuk ruku, ya, ruku ibadah, makanya tidak boleh ruku di depan orang, ya. Kalau jalan di depan orang tidak perlu ruku-ruku, kalau salaman tidak perlu ruku-ruku, biasa saja, ya. Karena ruku itu termasuk dari ibadah, salah satu gerakan mulia di dalam sholat, ya. Puasa kita termasuk haji kita, umrah kita, sembelihan kita, nazar kita, apalagi Pak? Coba kalau saya minta satu-satu untuk menyebutkan macam-macam ibadah harus bisa, ya. Yang tidak bisa tidak boleh makan. Tidak boleh berbuka, ya boleh. Bisa insyaallah. Ibadah banyak banget kan? Ya. Ngasih buka puasa termasuk, ya, termasuk sayang belajar di sini kita menuntut ilmu. Ya, kita berusaha semuanya untuk ditujukan hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Dan ini tidak mudah. Kita harus belajar, terus belajar lillahi taala semata. Ya. Sampai kapanpun kita terus belajar, terus berusaha untuk mewujudkannya. Nah, itu hakikatnya demikian. Lawannya adalah kebodohan, ya. Mengilmuinya yang akan menghilangkan kebodohan. Nah, lawannya adalah kebodohan. Bagaimana kebodohan contohnya? Seorang meyakini, ya, atau seorang dia tidak tahu bahwasanya sembahan itu, saya ulangi, seorang tidak tahu bahwa ibadah itu hanya ditujukan pada Allah semata, ya. Dia meyakini boleh minta kepada pawang, ya, minta hujan pada pawang, ya. Padahal hujan adalah milik Allah semata. Satu-satunya pawang yang bisa meneteskan air mata adalah pawang merah. Bawang merah itu bukan pawang, ya. Pawang merah, ya. Jadi mungkin dukun boleh diibadahi, boleh disembah, apa boleh diibadahi, dia boleh sujud pada selain Allah. Ini tidak boleh. Ini berarti orang yang bodoh, tidak tahu, ya. Ini tidak diperbolehkan seperti ini. Makanya kita harus mengilmui. Nah, betapa banyak kaum muslimin yang tidak memahami hakikat dari kalimat tauhid yang dia ucapkan terus dalam zikirnya, la ilaha illallah, kalimat tahlil itu, ya. Padahal konsekuensinya adalah beribadah hanya pada Allah semata. Termasuk berarti dia kurang memahami atau tidak memahami hakikat dari surat Al-Fatihah yang padanya tertera apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, ya. Jadi hanya pada Allah semata, tidak kepada selainnya. Ibadah mutlak hak Allah, ya. Tidak perlu kita bertanya mengapa enggak boleh buat yang lainnya, karena itu jelas adalah kesyirikan pada Allah, ya. Dan hak Allah itu, ya, harus benar-benar kita penuhi. Nah, ini yang pertama. Ilmu, ya, lawannya adalah kebodohan. Adapun yang kedua, harus yakin. Jadi ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, ya, atau mengucapkan dua kalimat syahadat, dia harus yakin, dengan benar-benar yakin dan hatinya tentram, tenang karenanya, ya. Tanpa ada keraguan, ya, tanpa ada keraguan bahwa Allah semata yang berhak untuk diibadahi, ya. Jadi tidak boleh ragu kita. Akidah disebut akidah itu karena adalah ada sesuatu yang jazm, al-imanul jazim, keimanan yang kokoh, yang kuat, yang tegas. Nah, itu disebut sebagai akidah, keyakinan, kepercayaan. Tidak boleh seseorang, ya, ragu dalam masalah ini, ya, bahwasanya Allah semata yang maha berhak, Allah semata yang berhak diibadahi, adapun sembahan-sembahan selain Allah tidak berhak diibadahi, ya. Tidak boleh ibadah ditujukan pada selain Allah Subhanahu wa taala semata. Dalam doa, ya, seruan ya Rasulullah atau ya siapa yang sering kita sebutkan dari nama-nama, ya Jailani, ya Husain, ya enggak ada ya Khalid tapi ya. Enggak ada. Tapi ada ya Latif ada, Pak. Ya, karena memang ada nama Allah Latif, ya. Makanya ada sebuah kisah, ya. Wallahu alam. Kisah ini masyhur, seorang diruqyah, ya, seorang diruqyah, kemudian ditanya, "Ngapa kamu masuk ke orang ini?"
Kata orang itu, dia manggil-manggil nama saya. Nama ente siapa? Latif. Dia ngomongnya ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif terus. Akhirnya saya terpanggil saya masuk ke dalam dirinya. Ya. Berarti itu nama apa? Nama jin. Ya. Jadi kalau zikir pada Allah tidak ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya. Dengan zikir yang disyariatkan. Kalau mau berdoa ya Latif, wahai Allah yang maha lembut, ya, berlemah lembutlah kepada saya, contohnya. Ya. Jadi tidak hanya ya Latif, ya Latif, ya Latif saja. Itu panggilan bukan pujian. Ya. Zikir itu kan berisi pujian pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya tidak cukup dengan ya Latif saja. Dilanjutkan, mau berdoa atau mau apa. Adapun zikir banyak kalimat-kalimat zikir yang sudah disyariatkan. Yang paling dicintai oleh Allah ada berapa? Kalimat yang paling dicintai oleh Allah ada berapa? 4. Yang paling dicintai. Ahabbul kalamillahi arba. Yang pertama, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Berhak mendapatkan hadiah semuanya. Hadiahnya cuma sedikit, gimana ini? Diundi. Nah, jadi ikhwas sekalian, harus yakin, tidak boleh ada keraguan, ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memuji, ya, orang-orang yang beriman sebagaimana difirmankan di dalam surat Al-Hujurat, ya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya walam yartabu, dan mereka tidak ada raibah. Apa artinya raibah? La raiba fi. Apa artinya la raiba fi? Tidak ada keraguan padanya. La raiba fi, ya. Bahkan sebagian orang pun ada yang buat restorannya mat'am la raiba fi, ya. Mat'am tidak ada keraguan padanya, ya. Benar ini, pondok atau mat'am saya lupa, ya. Ada yang membuat mat'am seperti itu. Beriman pada Allah dan Rasulnya tidak boleh ragu, ya, sama sekali. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallahu bihima 'abdan ghairu syakin fihima illa dakhala jannah. Ya, kalimat aku bersaksi tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah, dan aku adalah utusan Allah, tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah dengan membawa dua kalimat tersebut, ghairu syak. Apa artinya syak? Ya, tanpa ada keraguan pada keduanya, illa dakhalal jannah, melainkan dia akan masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, ini jadi ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, amalkan, tidak boleh ragu bahwa Allah semata yang berhak diibadahi, tidak boleh meyakini ada sembahan-sembahan yang lainnya yang hak. Sesembahan banyak, tapi yang tidak boleh kita yakini adalah sesembahan yang hak. Semua sembahan selain Allah pokoknya batil, ya. Pernah juga Nabi SAW berkata kepada Abu Hurairah, man laqita wara'a hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Hadis sahih riwayat Muslim. Wahai Abu Hurairah, siapa yang kau temui di belakang kebun ini, dia bersaksi bahwa saya tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah, dia yakin hatinya, maka berilah kabar gembira padanya dengan surga, ya. Jadi kalau kita sudah yakin, tinggal dijaga keyakinan ini, kita amalkan, kemudian kita jaga, ya, sampai kita meninggal dunia, ya, itu saja. Taib, itu yang kedua. Jadi harus yakin, yang akan menghilangkan keraguan-raguan, tidak boleh ragu-ragu. Ya, saya Tuhan itu banyak, ya, saya ragu-ragu Tuhan itu 2 atau 3. Ini kalimat-kalimat yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Ya. Taib, yang ketiga, al-qabul atau menerimanya. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-yaqin, yang ketiga al-qabul, yaitu menerimanya yang akan menghilangkan sikap penolakan. Jadi maksudnya dia menerima segala konsekuensi dari kalimat ini dengan hati, lisan, dan anggota badannya, ya. Kalau ada kabar-kabar dari Allah, maka dia harus menerimanya. Ya, dia beriman dengan segala kabar yang datang dari Allah dan datang dari Rasulullah SAW. Ya, dia menerimanya, tidak boleh menolak sedikit pun. Ya, tidak boleh ditakwil-takwilkan dengan takwil yang tidak benar, ya. Tidak boleh diselewengkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Harus diyakini, ditafsirkan sebagaimana, ya, yang datang dari salafus saleh dahulu, tiga generasi utama dahulu. Nah, ini harus benar-benar kita menerimanya, tidak boleh tidak. Nah, lawan dari menerima ini adalah menolak, ya.
menolak. Di antara bentuk menolak di sini adalah menolak sebagian hukum-hukum atau bahkan semua hukum Allah, atau termasuk menolak al-hudud. Ya, al-hudud itu yaitu hukuman Allah seperti potong tangan untuk pencuri, ya. Kemudian rajam untuk berzina, atau kalau belum muhsan atau belum menikah maka dia dicambuk, ya. Atau demikian pula termasuk dia menolak poligami contohnya. Ini menolak keyakinannya, ya. Berbeda kalau seorang wanita mungkin saya belum siap. Saya yakin itu dari Islam tapi saya belum siap. Ya, mengapa kok belum siap? Ya, mungkin alasannya banyak. Di antaranya dia sangat sayang sama suaminya, ya kan? Jadi ini namanya penolakan. Ya, kalau seperti ini dia menolak dan ini tidak diperbolehkan. Kemudian para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, ketika ada orang yang dia mengetahui makna syahadat, dia tahu isinya, secara ilmu dia tahu, ya, tapi dia menolaknya karena sombong, karena hasad bisa jadi, atau karena apa lagi? Sebagaimana orang-orang Yahudi, mereka kan hasad, tidak mau menerima, tidak mau beriman pada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena apa? Hasad. Mengapa nabi terakhir itu bukan dari Bani Israel, ya, tapi dari bangsa Arab, ya. Nah, maka apabila seperti ini, ya, maka ini termasuk dari melakukan lawan dari poin yang ketiga, itu dia tidak menerima. Dengan kata lain dia menolak, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun." Sesungguhnya orang-orang yang kami berikan pada mereka Alkitab, ya, dari orang Yahudi dan Nasara, mereka mengetahui Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Mengetahui nabi akhir zaman, ya, siapa tanda-tandanya seperti apa, tahu mereka, ya. Makanya kan di akhir zaman kan mereka menanam pohon yang disebut sebagai pohon gharqad. Tahu dari mana? Tahu dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana nanti di akhir zaman ada orang-orang yang lurus benar-benar berpegang pada sunnah akan memerangi mereka orang-orang Yahudi. Kemudian mereka lari tunggang landang, ya, ada yang sembunyi di balik batu, ada yang sembunyi di balik pohon. Semua pohon akan mengabarkan, wahai Abdullah, ini orang Yahudi, bunuh dia. Kecuali pohon apa? Gharqad, ya. Kecuali pohon gharqad, ya. Mereka tahu dari mana? Dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu diamalkan, mereka diperbanyak pohon itu, ya. Tapi tidak mau beriman pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kesombongan karena hasad yang ada di dalam diri mereka. Nah, demikian pula ikhwas sekalian, kalau kita tidak mengetahui dari perkara agama, jangan langsung kita tolak, jangan langsung kita ingkari, jangan langsung kita pungkiri, tapi dipelajari terlebih dahulu, karena bisa jadi itu termasuk agama, karena kita terlalu jauh dengan dunia kita sehingga jauh dari agama, kemudian kita menolak sebagian dari syariat ini, dan itu bisa fatal, ya. Makanya harus menerima, tidak boleh menolak sedikit pun. Baik, yang keempat, mematuhi al-inqiyad al-munafi litark. Artinya mematuhi yang akan menghilangkan sikap meninggalkan, ya. Jadi ketika dia sudah mengetahui, ya, maka dia kemudian meyakini, dia menerima, maka kemudian dia mematuhi, ya, dia patuhi. Mematuhi di sini artinya berarti dia mengikuti, melakukan dengan perbuatan, ya, apa saja dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala, apa saja dari perintah Allah, apa saja dari tuntunan atau tuntutan dari kalimat la ilaha illallah, ya, dia diamalkan, ya, diamalkan. Meskipun nanti al-qabul ataupun yang ketiga itu menerima itu nanti pun pasti akan akan berbuah pada poin yang keempat ini, ya. Makanya, ya, kita harus mematuhi, ya, segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan tidak boleh kita mengingkarinya, tidak boleh kita meninggalkannya. Ya, lawannya adalah meninggalkan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika," demi Rabbmu, "la yu'minuna," mereka tidak beriman, "hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum," sampai mereka menjadikan dirimu sebagai pemutus keputusan terhadap perselisihan yang terjadi di atas mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak mendapatkan pada diri mereka haraj, ya, rasa tidak nyaman, mimma qadaita, dari apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar menerima dengan kelapangan dada, ya. Jadi hukum Allah, hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kita harus mematuhi, yang meyakini, mematuhi dengan lapang dada, ya. Tidak boleh kita tidak patuh terhadap syariat ini, ya. Apalagi kalau sampai mengganti syariat Allah Subhanahu wa taala ini dengan hukum-hukum yang lainnya, ya, dengan hukum-hukum buatan manusia, ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah as-sidqu atau jujur, yang akan menghilangkan kedustaan. Lawan dari jujur adalah dusta. Jadi dia ketika mengucapkan kalimat tersebut, dia mengucapkannya dengan kejujuran, dengan ketulusan, ya, tidak sekadar dikeluarkan pada lisannya saja, ya, tapi benar-benar dia lahir batin itu jujur, ya, mengucapkannya. Kalau sudah seperti ini, para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, maka sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah shadiqan biha dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, dia tulus, dia jujur ketika mengucapkannya, maka dia akan masuk surga, ya. Nah, ini juga kabar gembira, ya, bagi orang yang mengucapkan kalimat ini dengan penuh kejujuran, dengan penuh ketulusan, ya. Lawannya apa tadi? Dusta, ya. Nah, ini berbeda ketika seorang berdusta. Orang yang berdusta dalam keimanannya, maka dia tidak disebut sebagai mukmin, ya. Kalau dia menampakkan secara zahirnya dia sebagai mukmin, sebagai muslim, tapi di dalam hatinya tidak meyakini, maka dia disebut sebagai apa, ikhwan? Munafik, ya. Dia sebagai munafik. Orang dia mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, tapi hatinya benci, ya. Bersaksi Muhammad utusan Allah, tapi hatinya benci, maka ini adalah orang munafik. Keadaannya lebih buruk daripada orang kafir yang terang-terangan, ya. Kalau orang kafir kan terang-terangan, ya. Kita biasanya kalau melihat orang-orang umumnya ketika melihat seperti itu, ya, orang yang pengecut atau dengan cara seperti itu dia menampakkan sama secara zahirnya tapi batinnya tidak, maka disebut sebagai apa? Pengecut, ya. Sebagian menyebutnya juga apa? Wah, ini orang banci ini, ya. Karena apa? Tidak berani menampakkan hakikat dirinya, ya. Orang kafir, ya, terus-terusan mereka terus terang mereka menampakkan. Ya, kalau sudah kafir ya sudah, ya. Nah, jadi dalam satu keadaan mereka berani terus terang, orang kafir, ya, tidak seperti orang munafik yang tidak mau berterus terang. Dan munafik, ya, adalah sifat yang begitu buruk, yang kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darki al asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di kerak paling bawah dari api neraka, dan kau tidak akan mendapatkan orang yang bisa menolongnya, ya. Makanya lawan dari jujur juga di sini adalah berarti dia mendustakan, ya, mendustakan sebagian syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini tidak diperbolehkan. Semestinya seseorang itu apa? Jujur, membenarkan, bukan mendustakan, ya. Kalau mendustakan ini tidak diperbolehkan. Baik, yang keenam adalah ikhlas, ya, ikhlas yang akan menghilangkan kesyirikan dan riya. Ikhlas ini berarti amalan seorang, ya, dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hilangkan amalannya dari berbagai macam hal yang bisa merusaknya, ya. Ucapan perbuatannya dia tulus hanya pada Allah semata, mengharap ridha Allah, ya, bukan karena riya, bukan karena untuk dipuji.
bukan karena untuk dilihat oleh orang lain. Ya, bukan untuk urusan dunia. Ya, bukan untuk alasan-alasan dunia baik yang lahir maupun yang batin. Ya. Makanya Rasul mengatakan as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah murni tulus dari dalam hatinya. Ini yang paling berbahagia nanti dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan fa innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia mengharap semata wajah Allah. Haram atasnya neraka dan dijanjikan dengan syafaat Allah di surganya ya. Ini yang keberapa? Yang keenam. Sisa berapa berarti? 1. Alhamdulillah ya. Berarti waktu buka telah dekat. Al-mahabbah. Yang terakhir adalah cinta yang akan menghilangkan kebencian. Maksudnya ketika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia harus cinta, bukan karena keterpaksaan, bukan karena kebencian. Ya, tapi dia benar-benar cinta ya dengan kalimat tersebut ya, dengan konsekuensinya. Konsekuensinya berarti dia ya mencintai kaum, mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai para sahabat, mencintai orang-orang yang beriman, ya, mencintai para ulama, mencintai tempat-tempat yang mulia, Mekah, Madinah, apalagi Al-Quds contohnya, Palestina. Ya, kemudian dia mencintai waktu-waktu yang mulia, bulan Ramadan, ya, mencintai Lailatul Qadar, mencintai bulan-bulan haram, ya. Nah ini konsekuensinya, berarti dia mencintai itu semuanya, termasuk mencintai amal-amal yang baik, mencintai puasa, mencintai haji, mencintai umrah, mencintai ibadah, mencintai zikir, mencintai tilawah Al-Quran dan lain sebagainya. Nah itu konsekuensinya ya, makanya orang ketika mengucapkan kalimat ini harus dengan cinta, tidak boleh dengan kebencian ya, tidak boleh dengan kebencian, tidak boleh dengan keterpaksaan. Nah, kalau orang sudah seperti ini, maka dia akan mendapatkan kenikmatan, kelezatan keimanan, ya. Ketika dia cinta Allah, bahkan cinta pada Allah dan Rasulnya itu di atas segala kecintaan yang ada, maka dia akan mendapatkan kelezatan iman. Rasul mengatakan, "Salatun man kunna fihi wajada halawat bihinna wa halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Ya, ada 3 perkara yang ketika ada pada seorang hamba maka dia akan merasakan manisnya iman. Dan yang pertama adalah Allah dan Rasulnya harus lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ya, termasuk kecintaan pada istri, kecintaan kepada orang tua ini dibawa kecintaan pada Allah dan Rasulnya. Kecintaan kepada anak-anak, ya, ini dibawa kecintaan pada Allah dan Rasulnya. Kalau kecintaan kepada pacar gimana? Ini kecintaan yang haram ya, tidak boleh. Dia memperbudak hatinya kepada selain Allah ya, dan dia sendiri yang akan menyesali ya akan hal tersebut. Nah ini para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, 7 syarat kalimat tauhid. Ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah maka dia harus ilmu, meyakini, menerima, mematuhi, jujur, ikhlas dan cinta yang kemudian dibuktikan dengan amalan tentu saja ya. Nah semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di atas iman, di atas tauhid ya. Sebagaimana kita aman pada Allah, semoga kita diwafatkan di atas kalimat la ilaha illallah, di atas tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ini para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya ya. Waktu buka masih sisa kurang lebih 3 menit kan ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.